Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi vektor. Turunan biasa vektor. Misalkan, untuk vektor RU merupakan vektor yang bergantung pada variabel skalar tunggal U, maka untuk delta vektor R dibagi delta U itu sama dengan vektor R U plus delta U dikurangi vektor R U dibagi delta U. Di mana untuk delta U sendiri ini menyatakan perubahan nilai U. Kita bisa lihat pada gambar 1, di mana ada sebuah titik pangkal O. Kita buat vektor R, sini vektor RU. Lalu untuk vektor yang panjangnya pasti akan vektor RU plus delta U. Karena di sini lebih panjang daripada vektor RU. Lalu jika kita tarik vektor dari vektor RU ke vektor RU plus delta U. Nah, vektor ini merupakan delta vektor R. Delta vektor sendiri itu sama dengan vektor R U plus delta U dikurangi vektor R U. Turunan biasa dari vektor RU terhadap skalar U adalah D vektor R per DU sama dengan limit delta U mendekati ke 0 delta vektor R per delta U sama dengan limit delta U mendekati ke 0 vektor R U plus delta U dikurangi vektor R U dibagi delta U jika ada limitnya. Karena turunan pertama dari vektor R merupakan vektor yang bergantung pada U, kita dapat menyatakan turunannya terhadap U. Jika turunan dari vektor R ada, dapat dinosikan sebagai turunan kedua dari vektor R. Turunan tingkat tinggi juga dapat diperoleh dengan cara yang sama. Kurva ruang. Jika vektor RU tertentu merupakan vektor posisi RU yang menghubungkan titik asal 0 dan sembarang titik di X, Y, Z pada sistem koordinatnya, maka untuk vektor posisi RU sama dengan XU I plus YUJ plus ZUK. Dan spesifikasi fungsi vektor RU mendefinisikan X, Y, dan Z sebagai fungsi U. Jika U diganti, titik ujung dari vektor satuan R mendeskripsikan kurva ruang yang mempunyai persamaan parametrik. Jadi untuk X sama dengan XU, Y sama dengan YU, Z sama dengan ZU. Maka untuk delta vektor satuan R per delta U sama dengan vektor satuan R U plus delta U dikurangi vektor satuan RU dibagi delta U, yang merupakan vektor dengan arah delta vektor satuan R. Jika limit delta U mendekati ke 0, delta vektor satuan R per delta U sama dengan turunan dari vektor satuan R per DU ada. Limit tersebut akan menjadi vektor dengan arah tangan kurva ruang di X, Y, Z dan diberikan untuk turunan vektor satuan R itu sama dengan D vektor satuan R per DU sama dengan DX per DU I plus DY per DUJ plus DZ per DUK. Pada gambar 2 kita dapat diperlihatkan jika untuk delta R atau delta vektor satuan R sama dengan R vektor satuan R
U plus delta U dikurangi vektor satuan RU. Itu berada di sini. Jika U merupakan waktu yang bergantung pada T, maka untuk turunan dr per dt menyatakan kecepatan v dengan titik ujung vektor satuan r mendeskripsikan kurva. Dengan cara yang sama, maka untuk dv per dt sama dengan turunan kedua dari dr per dt, menyatakan percepatan sepanjang kurva. Kekontinuan dan keterdiferensialan. Jika fungsi skalar di sini dilambangkan p varian U, p varian U dikatakan kontinu di U jika limit delta U mendekati ke 0, p varian U plus delta U itu sama dengan p varian U. Jadi untuk limit delta U mendekati 0, p varian U plus delta U itu sama dengan p varian U. Secara ekivalen, untuk p varian U kontinu di U jika untuk masing-masing bilangan positif epsilon terdapat suatu bilangan positif delta, sedemikian hingga untuk mutlak p varian U plus delta U dikurangi p varian U itu kurang dari epsilon jika untuk mutlak delta U itu kurang dari delta. Fungsi vektor R U sama dengan R1 UI plus R2 UJ plus R3 UK. Dikatakan kontinu di U jika ketiga fungsi skalar, yaitu R1U, R2U, dan R3U, kontinu di U, atau jika limit delta U mendekati ke 0, vektor R U plus delta U itu sama dengan vektor RU. Secara ekivalen, vektor RU kontinu di U jika untuk masing-masing bilangan positif epsilon terdapat suatu bilangan positif delta. Sedemikian hingga untuk mutlak vektor R U plus delta U dikurangi vektor RU itu kurang dari epsilon jika mutlak delta U itu kurang dari delta. Fungsi skalar atau vektor dari U dikatakan terdiferensiasi atau dapat diturunkan pada tingkat n jika turunan ke n ada. Fungsi yang dapat diturunkan biasanya kontinu, namun kebalikannya belum tentu benar. Maksudnya, fungsi yang dapat diturunkan biasanya kontinu. Tapi untuk fungsi kontinu belum tentu dapat diturunkan. Jadi jika tidak dinyatakan, kita asumsikan bahwa semua fungsi dapat diturunkan pada sembarang tingkat. Rumus diferensiasi. Jika A, B, dan C merupakan fungsi vektor yang dapat diturunkan terhadap skalar U, dan v varian merupakan fungsi skalar yang dapat diturunkan terhadap U, maka untuk yang pertama, turunan atau D per DU untuk vektor A plus vektor B sama dengan dA per DU plus dB per DU. Yang kedua, untuk turunan atau D per DU vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dot dB per DU plus dA per DU dot vektor B. Yang ketiga, D per DU A cross B sama dengan vektor A cross dB per DU plus dA per DU cross vektor B. Yang keempat, D per DU
untuk fungsi skalar vektor A sama dengan bivarian dA per du plus d bivarian per du vektor A. Yang kelima, d per du untuk vektor A dot vektor B cross vektor C sama dengan vektor A dot vektor B cross dc per du plus vektor A dot db per du cross vektor C plus dA per du dot vektor B cross vektor C. Yang keenam, untuk d per du, sini kurung kurawal, vektor A cross dalam kurung, vektor B cross vektor C, itu sama dengan vektor A cross dalam kurung, vektor B cross dc per du plus vektor A cross db per du cross vektor C plus dA per du cross dalam kurung vektor B cross vektor C. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.